Kembali lagi bersama QT membahas perdagangan IHSG hari ini tanggal 8 September 2021. IHSG koreksi cukup dalam sebesar minus 1,4% ke level 6026. Tes lower dari right shoulders yang ini. Kalau misalnya kita lihat, kan ini kita udah marking dari beberapa hari yang lalu. Ini ada A, B, C, D. Ini kemungkinan juga A nggak sih? A, B, C, D, hampir kayak gitu. Nah, kita sekarang tinggal hitung bener nggak. Enggak ternyata. Kayak patternnya kurang bagus sih. Aduh. Enggak sih, bukan ABCD ini. Atau mungkin kayak gini nih. Ini bukan kayak cocok-cocokmologi sih sebenarnya. Cuman ngitung ini bener nggak rasio-rasionya. Bentar. 78. Oke. Terus ya kita ngelihat extension. Aduh, ini ganggu. Satu dua tujuh enggak. Oke, ini ya hampir 127 kan. Terus ini ke sini extensionnya berapa? Oke. Ketemu. Kita ketemu yang namanya Fibonacci cluster atau bisa dibilang potential reversal zone lah, yang biasa pakai apa namanya harmonikan. Dah, jadi ya nggak tahu. Jadi sebenarnya potential reversal zone-nya itu ada di 6000. Hourly candle emang ya bisa dibilang posting hammer di jam-jam terakhir tadi. Sekarang kita lihat ada divergence, kayaknya juga nggak ada sih kalau misalnya kayak gini kan. Nih MACD-nya juga nggak ada apa-apa di hourly. RSI dan stokastiknya juga nggak ada. Jadi kita cuma berbekal yang namanya potential reversal zone di 6000, cluster 161 dan 127. Ini jadi membentuk yang namanya butterfly. Bisa dicek rasio-rasionya ntar kalau misalnya ada yang antusias dengan harmonik. Konfirmasi QT persen band bisa dibilang juga support juga di 6000 ini, garis hijau ini. Tergantung pasar Amerika ntar malam kayak gimana. Jadi tadi udah dibahas kayak ya. Oh iya, jadi bukan IHSG aja yang koreksi cukup dalam, tapi semua pasar di Asia, Eropa dan juga E-mini, S&P, Dow semuanya juga koreksi dikarenakan salah satunya masih seputar delta varian, ya kan?
di luar sana, walaupun kita juga udah keluar dari krisis Delta varian beberapa bulan yang lalu, tapi mau gak mau kita kena imbasnya juga oleh sentimen internasional. Dan juga yang memberatkan si pasar adalah kenaikan dari nilai tukar dolar. Ini nilai tukar dolar ini menguat di hampir di seluruh major pair, kalau misalnya ada yang suka merhatiin FX gitu. Kayak tapi ya saya sih berharapnya pattern ini sih ya apa ya bekerja ya, walaupun bermodalkan cuman ini, cluster ini, dan juga candle hourly hammer. Penentuannya yang tadi sudah dibahas, tergantung pasar Amerika ntar malam kayak gimana. Cukup panjang ya hari ini kita ngebahas komposit doang. Bentar, save, takutnya hilang, capek bikinnya ya. Terus ke persaham juga. Siasi ini kan kemarin posting yang namanya engulfing candle, terus saya seperti biasa kalau misal posting candle ini, bentar, sorry, saya marking dulu yang engulfing yang mana, yang ini, yang dua ini. Biasanya kan kalau ada posting itu kemungkinan ya ada reaksi negatif, ya terbukti hari ini juga Marubozu candlenya. Terus kayaknya juga BDMN juga ya koreksi. BNGA ya masih berada di atas si aligator. Kemungkinan kalau koreksi lagi ada neckline atau support terdekat di 980. BSDE juga area support terdekatnya itu di antar 955 980. Jadi dua level ini bisa dibilang ya patokan neckline juga. BTPS ya bisa dibilang udah tes target kedua kita lah di 3000. Terjadi dia koreksi. Care lewat Hill ICBP, Hanging Man. Setelah tes neckline kita di 8375. IMJS juga koreksi, kemungkinan support terdekatnya ada di 525. Nah, untuk yang masih bagus yaitu perkertasan sih hari ini. Menurut saya mungkin bisa dipantau kalau si INKP ini break ke atas 8175. Pakai patokan daily candle aja cukup kok. Jadi nggak harus terlalu dipantau. Yang penting lihat closingnya di atas 8175 atau enggak. Kalau misalnya emang ada daily candle ditutup di atas 8175, ya boleh disikat atau averaging up bagi yang sudah punya di harga-harga bawah, di harga 7000 ini, terusan naikin trailing stop atau trailing profitnya ke 7575. Begitu juga dengan saudaranya bisa dipantau juga kalau misalnya dia break ke atas 7950. Kalau misalnya ada daily candle ditutup di atas level ini, boleh averaging up yang sudah punya, atau yang belum punya bisa open posisi baru. Pakai patokan daily candle aja, tinggal tunggu tutupan. Jadi pas opening besok bisa dibeli. Atur cut loss-nya di 7300. Sama sih kayak INKP tadi. Bisa averaging up juga kalau misalnya sudah ada yang punya modal bawah di area 7000. Terus ya
update trailing profit dari 6650 ke 7300 juga nggak salah. Tapi dengan satu syarat, daily candle ditutup di atas 7950. Java ya pasti juga ikutan koreksi sih semuanya. Bearish harami kan hari ini. Kalaupun dia koreksi, taruhlah worst case nya si IHSG masih terus merah, kemungkinan support terdekatnya untuk si saham Java Confit ini ada di 1730, sama aja kok kayak kemarin. Kalbe juga kan rejection, mungkin pas closing ditarik. Oke. Sama seperti pembahasan yang kemarin, 1395 ini merupakan neckline-nya kita atau support terdekat kalau emang dia koreksi dari high volume node atau POC di sekitaran 1500-an. Ya kita lihat aja dia bisa nggak ngelewatin si point of control di 1500. Kepik, aduh, jadi kepik ini kayaknya yang belum punya gini deh, main kepiknya tunggu sampai break atas 123 aja deh sekalian, pakai patokan daily candle sama kayak NKP sama Tekim tadi. Patokan daily candle bisa dilihat closing di hari tersebut kayak gimana, di atas 123 atau enggak. Kalau misal di atas 123, opening besoknya boleh disikat atau boleh dibeli. Open posisi baru, cut loss-nya ada di 113-an. Ya keras juga nggak gimana juga kan, belum berhasil break ke atas 540 yang kita udah marking dari kemarin. LPPF rejection candle. Kalau misalnya sudah ada yang beli di sekitaran 1920 ini, ya take profit di harga-harga sekarang nggak masalah sih. Ntar tunggu lagi kayak gimana reaksi marketnya. Secara keseluruhan ngelihat dari oscillatornya juga ada penurunan momentum kan. Ini merah, ini setengah merah, setengah hijau, terus ini rada redup, rada menciut. Mapi candlenya nggak enak hari ini, engulfing, nggak berhasil break fraktal 775. Ngeri sih, ngeri koreksi kalau misalnya emang posting candle kayak gini, khususnya di daily chart. MNCN yang kemarin kita bahas kan, tunggu break 875, tapi strategi kita kemarin kan pakai hourly candle. Tunggu ada hourly candle ditutup di atas 875. Hari ini emang sempet ke atas 875, tapi ditutupnya malah di bawah itu. Tinggal ya dipantau lagi aja lah. Sekarang kita majuin, break pointnya itu ada di 880. Tunggu hourly candle ditutup di atas 880. Kalau misalnya nggak ada yang ditutup di atas 880 tersebut, kayaknya ntar dulu. Pokoknya tunggu sampai hourly candlenya. Ngeri-ngerinya kan ini zong. Dia naik ke sini belum jam 10, taunya udah kesikat gitu. Gitu ya. Jadi main MNCN pakai hourly candle. Empo lewat MPPA, ya ini menarik. MPPA mainnya kita tunggu break ke atas 10.25 pakai daily candle.
patokannya, bukan hourly, daily aja. Sama seperti NKP Tekim tadi, tunggu daily candle closingnya jam 3, closing jam 3 nya itu ditutup di atas atau enggak, di atas 10.25 atau enggak. Kalau misal ditutup di atas tersebut ya boleh disikat, besoknya openingnya cut lossnya kita jaga di 910. PG lewat, PTPP juga kayaknya masih aman. Pawon engulfing candle di neckline yang kita udah marking, biarin aja, tahan aja dulu deh walaupun candle yang gak enak. Cut loss tetap di 432, sama sih kayak pembahasan beberapa video yang lalu. CMRA masih aman kok, SAS nya masih terjaga. Terus apa lagi? Tekim udah ya, udah. Toys gak usah, trim gak usah, truk gak usah, WNTR koreksi setelah dia tes retracement dari swing ini, retracement 61,8. Ini yang 2 ini atau 3 kali ya, triple bottom, I don't know. Nggak suka sih saya trading triple bottom atau double bottom kayak gitu. Tapi kalau emang iya, kemungkinan kan berarti neckline dari triple bottomnya itu ada di kisaran 25.50 sama 28.75. Ya dipantau aja daily candle-nya ada nggak candle rebound. Kalau ngeliat sekarang sih yang enggak gitu, belum ada gitu. Udah sempat di call juga di room, breakpointnya di 19.400, cut loss 19.100. Terus ya kita juga udah infokan kalau misalnya 61 nya ini retracement dari swing, down swing ini merupakan target kita. VCR lewat ya, WG, WG ini kemungkinan kan SAS sebenarnya, neckline-nya di 19.2, low dari right shoulders itu ada di 175. Tapi walaupun emang ini SAS, saya nggak trading ini sih. Ini saya ngebahas ini buat yang berminat aja. Kalau misalnya ada bullish Arami di 192 ini kayaknya boleh ikutan beli atau bow. Jadi intinya untuk si WG ini tunggu ada rebound candle lah di daily chart. Gitu. Ya udah kayaknya itu dulu ya. Lesu hari ini ngelihat pasar dibantai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk trading plan ke depannya. Terima kasih.